Bab 766. Ketika Levi mengatakan itu, semua orang meliriknya dengan napas tertahan. Zoe dan dua lainnya memiliki ide yang sama. Mungkinkah ini semua yang dilakukan Levi? Waktunya tepat. Sebelumnya, Levi mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan insiden ini. Ketika dia kembali, Pierre dan yang lainnya datang. Itu pasti dia. Tapi bagaimana dia melakukan itu? Star Entertainment adalah salah satu dari 3 perusahaan hiburan teratas di negara ini. Bagaimana mungkin Pierre menyerah padanya dan bahkan menghentikan bisnis selama 3 bulan? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar di benak mereka. Mereka sangat bingung. Iya, mereka pergi setelah meminta maaf, dan bahkan memohon agar kami menggunakan sumber daya Star Entertainment sesuka hati kami, jawab Zoe. Levi mengangguk dan berkata, bagus kalau begitu. Zoe merasa terlalu malu untuk bertanya kepada Levi bagaimana dia melakukannya. Namun, dia memikirkan kemungkinan. Setelah Levi pergi, Zoe menginstruksikan sekretarisnya, periksa bagaimana kinerja saham Star Entertainment. Staf memeriksanya dengan cepat. Selain Pierre, keluarga Jones di Southampton memiliki bagian tertinggi 20%. Memang, Zoe menghela napas lega. Sebelumnya, dia menduga bahwa Levi berhasil mencapainya melalui penyadapan hubungannya dengan keluarga Jones di Southampton. Sekarang, dia yakin, keluarga Jones adalah pemegang saham terbesar Star Entertainment. Membuat Pierre melakukan semua itu hanyalah sepotong kue untuk mereka. Sayang, terima kasih atas bantuanmu. Zoe sangat tersentuh. Dia tahu Levi membenci keluarga Jones dan bahkan tidak mau mengakui mereka. Namun, ini adalah kedua kalinya dia meminta bantuan keluarga Jones atas namanya. Ini setara dengan dia membuang harga dirinya. Selain itu, Levi adalah salah satu orang paling sombong yang dia kenal. Sayang, aku sangat tersentuh. Namun, tanpa diketahui Zoe, bukan itu yang terjadi sama sekali. Keluarga Jones tidak ada hubungannya dengan ini. Karena semuanya terlalu kebetulan, dia salah paham. Namun, Zoe memutuskan untuk merahasiakan semuanya dan tidak bertanya kepada Levi tentang hal itu. Kemudian, dengan bantuan Star Entertainment, film baru yang dirilis oleh Oriental Star Group meroket ke popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Helena, pemeran utama wanita, menjadi bintang dan menjadi salah satu A-lister paling populer di negara ini. Bintang film itu tidak pernah membayangkan semua ini terjadi. Setengah tahun yang lalu, dia masih seorang selebritas yang tidak dikenal, mengkhawatirkan pendapatan bulanannya yang hanya 3.000. 6 bulan kemudian, ia menjadi selebriti populer di negara itu. Semuanya karena Levi dan Zoe, maka Helena sangat berterima kasih kepada mereka. Tidak hanya itu, dia juga bahkan secara diam-diam menyumbangkan sejumlah uang untuk membantu mereka yang membutuhkan. Helena, jika semua selebritas baik sepertimu, aku tidak akan begitu marah. Kata Levi sambil tertawa. Bab 767. Zoe sangat senang dengan hasil dan karakter Helena. Helena, popularitasmu meroket baru-baru ini. Banyak orang mungkin mencarimu sekarang. Tolong tahan godaan dan jangan jatuh ke dalam perangkap apapun. Disarankan Zoe. Saya mengerti, Nona Lopez. Helena terlalu populer sekarang. Banyak pengiklan berusaha mempekerjakannya sebagai juru bicara mereka, sementara banyak agensi mencoba mencurinya dengan menawarkan gaji tinggi. Namun, Helena tidak tergoda sama sekali. Sebaliknya, dia mengikuti semua pengaturan Zoe. Ketika miliarder dari luar negeri menawarkan uang dalam jumlah besar untuk mengundang Helena minum bersama mereka, dia menolak. Namun, yang tidak dia duga adalah dia menarik perhatian Southampton Prince Gang. Saat itu, sekelompok anak muda sedang merokok dan minum bersama di sebuah klub mewah di Southampton. Tyler dan Wells Jones ada di antara mereka. Mereka adalah Prince Gang of Southampton yang terkenal kejam. Seberapa mengesankan geng itu? Timothy, putra tertua dari keluarga Caesar, hanyalah salah satu anggota paling tidak penting di geng. Bahkan Tyler hanya berada di tengah hierarki. Dengan kata lain, anak-anak muda kaya, yang diprediksi menjadi orang paling berkuasa di Southampton di masa depan, semuanya ada di sana. Mereka mewakili seluruh bangsa. Orang-orang di puncak hierarki itu bahkan lebih mengesankan. Mereka milik keluarga paling kuat di Southampton. Bahkan keluarga kerajaan seperti keluarga Jones harus menghormati mereka. Kalian dengar, ada selebriti wanita baru bernama Helena. Seru Bentley Brooks sambil menyeringai.
Tentu saja, dia wanita yang sangat suci. Beberapa pengusaha kaya menawarinya ratusan juta hanya untuk minum bersama mereka, tapi dia tidak tergoda sama sekali. Itu sudah diduga. Lagi pula, dia belum pernah menjalin hubungan. Karena itu, dia masih bisa berpegang pada prinsipnya setelah menjadi populer. Semua orang berdiskusi dengan antusias. Bahkan Tyler dan Wells pun tertarik. Aku suka wanita ini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang, yang awalnya berdiskusi dengan penuh semangat, terdiam dan memandang orang itu dengan hormat. Itu adalah Lucas Quinn. Dia adalah pewaris masa depan keluarga Quinn, yang merupakan salah satu dari 3 keluarga kerajaan teratas di Southampton. Dia dianggap sebagai orang yang benar-benar hebat. Bahkan Tyler tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Pengaruh keluarga Quinn 4 kali lebih besar dari keluarga Jones. Inilah, tepatnya, perbedaan antara keduanya. Sebagai putra tertua dari keluarga Quinn, Lucas dianggap jenius. Tidak hanya akademisnya yang luar biasa, tetapi dia juga terampil dalam pertempuran. Dia adalah salah satu dari 3 anggota teratas geng pangeran, hanya kedua setelah pangeran. Ketika dia berbicara, semua orang berhenti di tengah aksi. Memutar-mutar cerutu di antara jari-jarinya, ekspresi tak terbaca melintas di wajah tampan Lucas. "Oh, sangat jarang seorang wanita menarik perhatianmu, Lucas." Tyler tersanjung. Dari apa yang mereka ingat, pacar Lucas semuanya cantik. Sangat tidak biasa baginya untuk menyukai siapapun. Sambil mengisap cerutunya, Lucas berkata, "Aku sudah menyelidiki wanita ini. Dia cocok dengan seleraku. Tapi yang lebih membuatku senang adalah bosnya, Zoe. Dia lebih cantik. Aku menginginkan keduanya." Bab 768. Semua orang tersentak kaget. Lucas tentu saja tidak menarik pukulan kali ini. Saling bertukar pandang, Tyler dan Wells tanpa sadar berkata, "Kami mengenal Zoe. Dia memang salah satu yang terbaik. Meskipun dia sudah menikah, dia masih perawan." Lucas menatap mereka dengan curiga. "Bagaimana kalian mengenalnya dengan baik?" Wells menjelaskan, "Karena keluarga Jones." Pada saat itu, Tyler memotongnya, "Itu karena kami melihat Zoe secara pribadi selama perjalanan kami ke South City. Saya pikir dia pilihan yang jauh lebih baik." Saat dia berbicara, dia dengan tajam memelototi Wells, menegurnya karena hampir menyebut nama Levi. Keluarga Jones menolak untuk mengakui identitas dan keberadaan Levi. Mengungkap identitasnya adalah penghinaan bagi mereka. Apalagi di lingkungan sosial seperti geng pangeran, lebih baik tidak ada orang lain yang tahu tentang Levi. Bagaimanapun, itu adalah aib bagi keluarga. Kemungkinan besar mereka akan mendengar ejekan seperti, "Jadi ada gelandangan tunawisma di keluarga Jones, ya." Pada saat itu, mereka akan dianggap sebagai orang buangan oleh orang lain. Tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, Lucas menyeringai. "Itu bagus. Mereka pasti akan menjadi milikku. Lucas, ayo pergi ke South City, oke?" Disarankan yang lain. "Oke, kita berangkat besok." Selesai berbicara, Lucas mengisap cerutunya lagi. Secara alami, Zoe dan Helena sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang, dan masih mempersiapkan fan meeting. Hari itu, Meredith dan Robert pergi ke kantor Zoe secara pribadi. Di bawah fasad mengunjungi Zoe, mereka sebenarnya mencoba untuk memeriksa kemajuan proyek 50 miliar. Pasangan itu bertemu Levi di koridor secara kebetulan. Melihat betapa hidup dan bersemangatnya dia, mereka menjadi sangat marah. Logan masih terbaring di rumah sakit, namun Levi tampak sama sekali tidak terluka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? "Jangan terlalu senang dulu, anak muda. Keluarga kulit hitam tidak akan pernah membiarkanmu." Meredith memperingatkan, berbisik pelan di samping telinga Levi. "Bawalah kalau begitu," jawab Levi dengan senyum dingin. "Bagaimana saya bisa diganggu oleh keluarga hitam? Jika bukan karena Zoe, akan sangat mudah bagiku untuk menghancurkan keluarga Black." Pasangan tua itu kemudian pergi ke kantor Zoe dan memeriksa perkembangannya. "Kau yakin ingin menikah dengan Levi?" Tiba-tiba, Meredith bertanya. Zoe mengangguk. "Iya, terlepas dari bagaimana kalian berdua mencoba menghentikanku, aku akan tetap menikah dengannya." Sikapnya tegas. Sambil tersenyum, nenek itu berkata, "Zoe, tentu saja kamu bisa menikahi Levi. Namun, dia harus melakukan perubahan sampai kami puas dengannya. Hanya dengan begitu kami tidak akan menghentikan pernikahanmu. Kami bertemu dengannya lebih awal."
Dia masih lesu dan pria yang tidak ambisius. Bagaimana kamu bisa menikah dengan pria seperti itu? Zoe bertanya langsung, ceritakan kondisimu, nenek. Bab 769. Sederhana saja, masih ada waktu sebelum menikah. Sebelum itu, Levi harus mendapatkan 1 miliar, tergantung kemampuannya sendiri. Meredith menyatakan. Alis Zoe menyatu. Ini waktu yang singkat sebelum hari pernikahan. Bagaimana dia bisa mendapatkan 1 miliar saat itu? Benar, keluarga Jones. Zoe langsung setuju. Tentu, 1 miliar saat itu. Ingat, tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Robert mengulangi. Iya, itu benar. 6 tahun lalu, dia memperoleh kekayaan bersih miliaran dalam 1 tahun. Sekarang, dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk mendapatkan 1 miliar. Kami ingin dia menciptakan kembali apa yang dia mampu lakukan saat itu. Setelah mendengarkan poin mereka, Zoe tahu dia telah tertipu oleh tipuan mereka. Terlalu sulit bagi Levi untuk mendapatkan 1 miliar tanpa sumber daya apapun. Meredith dan Robert mungkin berani menyarankan itu karena mereka tahu Levi tidak akan bisa mencapainya. Zoe, karena kamu sudah setuju, kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Senyum senang muncul di wajah kakek nenek. Setelah mereka pergi, Zoe merosot ke kursi, menyalahkan dirinya sendiri karena menyetujui terlalu cepat. Bagaimana Levi bisa mendapatkan 1 miliar dalam waktu sesingkat itu? Namun, seperti yang sudah dia setujui, dia tidak punya pilihan selain mencari Levi. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia tertawa terbahak-bahak. Hanya 1 miliar. Saya pikir itu 10 triliun. Ketika Zoe melihat ekspresi percaya diri Levi, dia terkejut. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Apakah 1 miliar benar-benar sepotong kue untuknya? Kamu mungkin tidak mendengar kondisinya dengan benar. Tidak ada yang diizinkan untuk membantumu. Kamu hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri. Mengingatkan Zoe. Oke, tidak masalah. Levi terkekeh. Kartu kredit hitamnya menyimpan lebih dari 1 miliar. Meredith dan Robert akan benar-benar tercengang jika mereka tahu berapa banyak uang yang dia miliki. Oke, kalau begitu lakukan yang terbaik. Aku akan memperhatikanmu, tapi aku tidak akan menawarkan bantuan sama sekali. Kata Zoe. Namun, untuk periode waktu berikutnya, Levi mengecewakannya. Dia tidak mengambil tindakan sama sekali, masih melanjutkan hari-harinya yang lesu tanpa melakukan apa-apa. Zoe mengabaikannya dan melanjutkan menangani pertemuan penggemar Helena. Pada hari itu, Zoe dan Helena pergi bersama. Para penggemar meledak dalam sorak-sorai. Mereka sudah cukup senang melihat Helena, tetapi mereka tidak berharap bosnya menjadi lebih menarik. Perjalanan ini pasti sepadan. Dari kejauhan, beberapa pria menatap 2 wanita di atas panggung. Lukas, apakah kamu melihatnya? Aku benar ketika aku mengatakan bahwa Zoe cantik, ya? Tanya Tyler sambil terkekeh. Tidak buruk. Jika aku mendapatkannya, kamu akan mendapatkan hadiahmu. Melepas kacamata hitamnya, tatapan Lukas tidak pernah lepas dari Zoe dan Helena. Tidak ada mangsa yang dia perhatikan bisa melarikan diri. Bab 770. Lukas memerintahkan, setelah fan meeting, undang mereka ke pesta kita. Dimengerti, Lukas. Anggap saja sudah selesai. Paduan suara semua orang secara bersamaan. Pria itu pergi setelah itu, menunggu kedatangan kedua wanita itu di sebuah restoran Prancis. Dia menyukai formalitas, selalu memastikan bahwa semuanya romantis. Kalau tidak, akan sangat sia-sia untuk hanya tidur dengan wanita-wanita ini. Karena suasananya harus sempurna, dia menginstruksikan yang lain untuk mengundang para wanita alih-alih memaksa mereka untuk datang. Di malam hari, Helena dan Zoe akan pergi setelah fan meeting berakhir. Namun, ada Rolls-Royce yang diparkir di pintu masuk. Beberapa pelayan, semuanya mengenakan jas, berdiri di samping mobil. Kepala pelayan di depan membungkuk dengan sopan. Halo, Miss Lopez dan Miss Engler. Atas nama Merlukas Queen dari Southampton, saya menyampaikan undangan makan malamnya kepada Anda berdua. Tepat saat itu, Levi melaju ke depan dan menghalangi jalan Rolls-Royce. Masuklah, aku akan mentraktirmu makan, kata Levi. Oleh karena itu, Helena dan Zoe menolak permintaan kepala pelayan. Mereka langsung masuk ke mobil Levi dan melesat pergi. Para pelayan berdiri di sana dengan linglung sebelum kembali sadar. Apa yang terjadi? Siapa yang membawa mereka pergi? Semua orang terperangah.
Mereka tidak hanya gagal mengundang mereka, tetapi seorang pria juga membawa mereka pergi. Cepat, kejar mereka. Tapi mobil Levi tidak terlihat. Semua orang tercengang. Bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada Tuan Quinn? Di restoran Prancis, Lukas memandang para pelayan di depannya dan tertawa. Seseorang mengambil wanita-wanita itu tepat di depan matamu. Tanya Lukas sambil memakan steaknya, memegang pisau di tangan kirinya dan garpu di tangan kanannya. Kepala pelayan setengah bayam menundukkan kepalanya. Dengan gemetar, dia menjawab, "Ya, Tuan Quinn. Kami tidak berhasil mengejar mereka. Namun, saya sudah mengirim orang untuk mencari mereka." Lukas memberi isyarat dengan jarinya. "Datang." Bingung, kepala pelayan berjalan ke arahnya. "Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Tiba-tiba, kilatan dingin muncul di mata Lukas. Dia menusukkan garpu di tangannya ke tubuh kepala pelayan. Lukas mengulangi tindakannya dengan paksa. Darah berceceran di mana-mana. Setelah selusin tusukan, kepala pelayan sudah berhenti bernapas. Tubuhnya langsung jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. "Kamu bajingan yang tidak berguna," teriak Lukas. "Maaf, Tuan Quinn." Para pelayan lainnya sangat ketakutan sehingga mereka berlutut, memohon belas kasihan. Lukas berjalan ke arah mereka dengan peralatan makan di tangannya. Dia menikam dengan panik para pelayan lainnya, menyebabkan darah memuntahkan kemana-mana. Bersambung.